Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Isna yang saya hormati dan juga teman-teman kelas SMC yang saya sangi dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Anas Khairul Anam dari kelompok 13. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kaidah khusus dalam muamalah, yakni berkaitan dengan qard. Jadi teman-teman tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan qard itu, atau mungkin pernah mendengar qard itu. Jadi qard itu dalam bahasa sehari-hari kita atau sering kita kenal dengan istilah pinjaman atau hutang. Kita mulai dari pengertian. Yang pertama adalah qard secara bahasa atau etimologi berasal dari kata qoroda yang sinonimnya adalah qata'a yang berarti memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan pinjaman atau hutang itu memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima atau disebut dengan muqtarid. Selanjutnya adalah secara istilah atau secara terminologis dijelaskan oleh beliau Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa qard adalah harta yang diberikan kepada orang lain dan dari mal mithli untuk kemudian dibayar atau dikembalikan, atau dengan ungkapan yang lain dijelaskan bahwa qard adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta atau mal mithli kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya. Nah, dari kedua pengertian ini dapat kita simpulkan bahwa qard itu merupakan salah satu jenis muamalah yang bersifat ta'awun. Ta'awun itu adalah tolong menolong kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Karena muqtarid atau penghutang atau yang berhutang itu tidak diwajibkan memberikan iwad atau tambahan dalam pengembalian harta yang dipinjamnya kepada muqrid atau orang yang memberikan pinjaman. Karena qard itu tadi sifatnya adalah tolong menolong dan juga tidak diambil keuntungan, jadi harus dengan sukarela. Kemudian selanjutnya adalah dasar hukum dari utang piutang atau qard. Banyak literatur yang telah menjelaskan baik dari nas, Al-Quran, Sunnah, kemudian ijma para ulama dan juga kaidah fikih yang menjelaskan mengenai qard ini. Yang pertama adalah dari Al-Quran, dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 245. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Madzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsiratan wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un." Yang artinya adalah siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Kemudian juga dijelaskan dalam surah Al-Hadid ayat 11 yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Madzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ajrun karim." Yang artinya adalah siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Kemudian selanjutnya adalah dasar hukum dari hadis yang berbunyi, An Ibnu Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min man muslim yaqradu musliman qardan maratani ila kana qasadaqataha marah. Yang artinya adalah bahwa Ibnu Mas'ud meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bukan seorang muslim mereka yang meminjamkan muslim lainnya dua kali kecuali yang satunya adalah senilai sedekah. Nah, yang dimaksud dalam hadis ini adalah bahwa pinjaman itu dibedakan menjadi dua, yakni pinjaman yang pertama itu adalah pinjaman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diaplikasikan atau diimplementasikan dalam bentuk sedekah, kemudian juga wakaf, infak dan sebagainya, santunan anak yatim. Dan selanjutnya adalah pinjaman seorang muslim kepada saudara atau sesamanya dalam transaksi yang nantinya harus dikembalikan ketika ia sudah mampu untuk mengembalikannya. Selanjutnya adalah dasar hukum dari ijma para ulama menyepakati bahwa qard itu boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari bahwa tabiat manusia itu tidak bisa hidup atau tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan dari saudaranya atau orang lain.
Tidak mungkin setiap orang di dunia ini tanpa membutuhkan dan juga memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan. Itu merupakan hal yang tidak mungkin. Oleh karena itu, pinjam meminjam itu menjadi salah satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan setiap kebutuhan umatnya. Selanjutnya adalah dasar hukum dari kaidah fikih yang berbunyi al-aslu fil muamalatil ibahatu ala ayyadulla dalilun ala tahrimha. Ya, mungkin teman-teman sudah sering mendengar kaidah ini ya, karena sudah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwasanya hukum asal dalam semua bentuk muamalah itu adalah boleh hukumnya dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian selanjutnya adalah kullu qardin jaro manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang menarik manfaat atau manfaat oleh kreditor sama dengan riba, dan riba itu adalah hukumnya haram dalam Islam. Pihak yang meminjami mempunyai pahala sunnah, sedangkan dilihat dari sudut peminjam maka hukumnya boleh. Tidak ada keberatan terhadap hal itu. Jadi hukum memberi hutang yang sunnah itu menjadi wajib ketika misalnya mengutangi orang yang terlantar, atau mengutangi atau menjamkan kepada orang yang sangat membutuhkan, orang yang berhajat begitu. Selanjutnya adalah berkaitan dengan rukun qard. Terdapat perselisihan dari para ulama mengenai rukun qard. Jadi menurut beliau mazhab Hanafiyah bahwa rukun qard itu adalah ijab dan qabul atau sigot saja. Sedangkan menurut jumhur ulama fuqaha, rukun qard itu ada 3. Yang pertama itu adalah akid, yaitu muqrid dan juga muqtarid. Kemudian ma'qud alaih atau uang atau barang, dan juga sigot atau ijab qabul. Baik, saya jelaskan bahwa yang pertama tadi mengenai akid. Jadi akid itu adalah sering kita sebut sebagai objek atau orangnya, orang yang melakukan itu. Jadi akid baik muqrid maupun muqtarid itu muqarid disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan tasyaruf atau mampu mengelola atau memiliki ahyatul ada atau memiliki kecakapan. Oleh karena itu qard tidak sah apabila dilakukan oleh anak kecil misalnya, atau orang gila. Sedangkan untuk muqtarid disyaratkan harus memiliki ahliyah atau kecakapan untuk melakukan muamalat seperti balik, kemudian berakal, dan juga mahjur alaih. Selanjutnya adalah ma'qud alaih. Yang disebut dengan ma'qud alaih itu adalah objek dari akad qard. Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan juga Hanabilah, yang menjadi objek dalam al-qard itu serupa dengan objek bai' as-salam atau jual beli salam. Baik berupa barang-barang yang ditakar atau makilat, yang ditimbang atau mauzunat, maupun kimiat atau barang yang tidak ada persamaannya di pasaran seperti hewan, kemudian barang-barang dengan dagangan, dan barang yang dihitung. Dengan kata lain, objek jual beli itu juga berlaku dalam objek qard. Selanjutnya adalah sigot atau ijab qabul. Sigot ijab bisa dengan menggunakan lafal qard, utang atau pinjam, dan salaf atau utang, atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya, saya memilikan, saya berikan barang ini atau uang ini kepadamu dengan ketentuan harus Anda kembalikan kepada saya sebagai penggantinya. Nah, penggunaan kata milik di sini tidak serta-merta atau cuma-cuma diberikan secara gratis begitu, melainkan itu harus dikembalikan, dan itu merupakan pemberian utang gitu. Selanjutnya adalah mengenai syarat-syarat qard. Yang pertama, itu dilakukan dengan sigot ijab qabul atau bentuk lain yang bisa menggantikannya, seperti cara mu'athah atau melakukan akad tanpa adanya sigot atau ijab qabul. Dalam pandangan jumhur ulama itu dibolehkan, meskipun menurut Syafi'iyah cara mu'athah itu tidaklah cukup sebagaimana akad yang lain. Yang kedua adalah adanya kapabilitas dalam melakukan akad. Artinya baik dalam pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang yang balik, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan juga boleh untuk melakukan tabaruk atau derma, karena qard itu adalah bentuk akad tabaruk. Jadi untuk
sekedar informasi bahwa teman-teman, dalam fikih muamalah itu ada dua jenis akad. Yang pertama itu adalah akad tijari, itu untuk mencari keuntungan. Kemudian yang kedua adalah akad tabaruk, yaitu untuk tujuan ta'awun atau tolong menolong. Kemudian syarat yang ketiga, menurut Hanafiyah, harta yang dipinjamkan atau yang disebut dengan ma'qud alaih haruslah harta misli. Sedangkan yang dalam pandangan jumhur ulama dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti misalnya uang, biji-bijian, harta kimia seperti hewan, barang-barang tak bergerak, dan lainnya. Syarat yang keempat adalah harta yang dipinjamkan jelas takarannya atau ukurannya, baik dalam timbangan, bilangan maupun ukuran panjang, supaya mudah untuk dikembalikan. Baik, selanjutnya saya bahas mengenai pendapat para ulama tentang ketentuan-ketentuan terkait dengan qard. Yang pertama adalah pengembalian harta atau utang itu sendiri. Yang pertama, menurut ulama atau mazhab Maliki, diperbolehkan mengembalikan harta semisal yang telah dihutang, dan boleh juga mengembalikan harta yang dihutang itu sendiri, baik harta itu sendiri memiliki kesepakatan atau tidak, selama tidak mengalami perubahan, bertambah atau berkurang begitu. Jika berubah, maka harus mengembalikan harta yang semisalnya. Yang kedua adalah menurut mazhab Syafi'i, bahwa muqtarid mengembalikan harta yang semisal manakala harta yang dihutang adalah harta yang sepadan, karena yang sedemikian itu lebih dekat dengan kewajibannya, dan jika yang dihutang adalah yang memiliki nilai, ia mengembalikan dengan bentuk semisal. Yang ketiga adalah menurut mazhab Hanabilah, mengharuskan mengembalikan harta semisal jika yang dihutang adalah harta yang bisa ditakar dan ditimbang, sebagaimana kesepakatan di kalangan ahli fikih. Sedangkan jika objek qard bukan harta yang ditakar dan ditimbang, maka ada dua versi. Yang pertama adalah harus dikembalikan nilainya pada saat terjadi qard, atau harus dikembalikan semisalnya dengan kesamaan sifat yang mungkin. Kemudian ketentuan selanjutnya adalah berkaitan dengan qard yang mendatangkan keuntungan. Yang pertama, menurut ulama Hanafi, menjelaskan dalam pendapatnya yang paling kuat bahwa qard yang mendatangkan keuntungan hukumnya itu adalah haram jika keuntungan tersebut disepakati sebelumnya. Namun jika belum disepakati sebelumnya dan bukan merupakan suatu tradisi, itu bisa berlaku atau boleh dilakukan, maka tidak mengapa. Selanjutnya adalah menurut mazhab Maliki, menyatakan bahwa tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari harta muqtarid, seperti menaiki untanya dan makan di rumahnya karena hutang tersebut, dan bukan karena penghormatan dan semisalnya. Selanjutnya adalah menurut pendapat mazhab Hanafi dan Hanabilah, bahwa qard yang mendatangkan keuntungan itu tidak diperbolehkan, seperti yang menguntungkan 1000 dinar dengan syarat rumah orang tersebut dijual kepadanya, atau dengan syarat dikembalikan 1000 dinar dari mutu yang lebih baik, atau dikembalikan lebih banyak dari itu, karena Nabi SAW melarang hutang bersamaan dengan jual beli. Selanjutnya adalah mengenai potensi riba dalam qard. Nah, teman-teman, bahwa tadi sebelum ini kan saya jelaskan mengenai qard yang mendatangkan keuntungan itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Itu berakibat atau berdampak pada riba. Riba dalam hutang piutang atau disebut dengan riba qard dapat digolongkan dalam riba nasi'ah. Contohnya, dari riba qard ini, misal meminjamkan uang sebesar 1 juta rupiah, kemudian disyaratkan mengambil keuntungan ketika pengembalian. Nah, keuntungan ini bisa berupa materi atau jasa atau sebagainya. Hal ini termasuk dalam riba. Karena apa? Bukan mengutangi, karena yang dimaksud dengan menghutangi itu adalah dalam rangka yang tadi, ta'awun atau tolong menolong dalam akad tabaruk tadi, untuk membantu orang lain atau sesama dan berbuat baik, sebagaimana dikatakan oleh beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, jika bentuk utang piutang yang di dalamnya terdapat keuntungan itu sama dengan menukar dirham dengan dirham atau rupiah dengan rupiah, dan itu hukumnya adalah tidak boleh, itu termasuk dalam riba, dan kemudian keuntungannya ditunda. Ibnu Qudamah memberikan sebuah pasal yang menyebutkan bahwa wa kullu qardin syarata fihi ayyazidahu fahuwa haramu bi ghairi khilafin, yang artinya adalah setiap piutang yang mensyaratkan adanya tambahan, maka itu adalah haram. Hal ini tidak ada perselisihan di antara para ulama.
Begitu pula mengapa mengambil keuntungan atau mengambil laba dalam utang piutang itu dilarang, karena sudah dijelaskan pula dari sabda Rasulullah SAW yang berbunyi la yahillu salafu wa bay'. Tidak boleh ada piutang bersamaan dengan jual beli atau mencari keuntungan. Dalam hadis yang lain itu disebutkan lagi bahwa naha an salafi an salafi wa bai'. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang adanya piutang dan juga jual beli bersamaan dalam suatu akad. Itulah mengapa teman-teman kita harus selalu berhati-hati dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari, untuk menghindari yang namanya qard atau pinjaman ini. Karena apa? Jika kita salah langkah atau kita salah mengambil sebuah keputusan, itu berakibat pada kemudaratan dan juga kerugian yang fasad untuk diri kita sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan kaidah khusus dalam muamalah, yakni qard. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.